Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau berbagi tentang hukum Faraday. Nah, jadi hukum Faraday ini seperti ini dia. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Nah, jadi kalau kita buat bunyi hukum Faraday itu jadi nanti dia GGL induksi yang timbul pada ujung kawat penghantar atau saya tulis di sini aja ya, atau kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan. Oke. Nah, jadi seperti itulah dia. Lalu kalau kita lihat gambaran dari hukum Faraday itu tadi seperti ini dia. Jadi kawat PQRS itu kita anggap sebagai loop. Oke. Nah, lalu kalau misalnya Anda masih mengingat laju perubahan fluks, itu berarti bisa kita anggap sebagai kecepatan. Artinya ini loop kita tarik keluar masuk dengan kecepatan tertentu, itu berarti membuat perubahan laju fluks perubahan laju fluksnya, sehingga dengan begitu bisa kita buat sekarang di sini X sama dengan T V dikali delta T. Oke. Di mana X itu nanti jarak tempuh loop PQRS
RS. Otomatis kita buat dalam satuan meter. Oke. Kemudian V-nya ini kecepatan loop. Kecepatan loop dalam satuan meter per sekon. Sementara delta T ini waktu dalam satuan SI lah, sekon. Seperti ini. Jadi inilah rumusan pertamanya. Jadi ini mengawalinya semua. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu itu, sekarang kita lihat ya. Tadi kan dia besarnya GGL itu berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Nah, sementara yang kita ketahui dan perlu kita ingat ya, itu nanti GGL induksi rumusnya minus B kali L dikali V. Ini ya, ini rumus GGL yang ditimbulkan oleh kawat penghantar atau kumparan. Ya, ini rumusnya. Ya, ini tengok panjangnya, kemudian ini V-nya ya. Nah, lalu kalau kalian perhatikan di sini ada tanda minus ya, ini tanda minus. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda atau arah berlawanan dari loop. Jadi kalau P-nya ke kiri, maka nanti arah GGL-nya, GGL induksinya itu ke kanan. Begitu juga sebaliknya nanti, jika loopnya bergerak ke kanan, maka nanti ya arah GGL-nya ke kiri. Seperti itu dia ya. Oke, bisa ya. Nah, lalu dari persamaan ini tadi ya, kita buat di sini andai kata E GGL sementara ya minusnya kita boleh abaikan ya. Jadi nanti dia B kali L kali V. Nah, kedua ruas kiri kanan kita kali dengan delta T. Berarti kalau kita kali dengan delta T, maka bentuknya sekarang menjadi B kali L kali V kali kali delta T. Nih ya. Nah, kemudian ini nanti GGL dikali delta T sama dengan ya. Tolong ya diperhatiin modelnya. Ini nanti takut-takutnya kalau kita silap nanti nggak bisa dapat. Nah, di sini ini kalau kita lihat dari rumus yang di atas ya, yang ini itu adalah X. Maka dengan begitu nantinya ini B kali L kali X. Sudah? Nah, sekarang kalau panjang dikali lebar berarti nanti dia jadi luas. Nah, ini rumusnya E dikali delta T sama dengan, nah kita pasang kembali minusnya. Ini B dikali A. Seperti ini. Sudah? Nah, kemudian
E dikali delta T itu disebut dengan perubahan laju flux. Ya, itu disebut dengan perubahan laju flux. Ini. Jadi ini nanti delta V seperti ini. Ya. Karena delta V itu GGL dikali delta T. Nah, sekarang kita substitusikan, ya. Kita substitusikan kalau kita mulai ini persamaan 1, yang ini persamaan 2-nya. Oke. Kemudian dari sini, ya, ini kita buat persamaan 3 lah, ya. Ini persamaan 3. Nah, otomatis kita sekarang mendapati rumusan yang baru, yaitu delta V sama dengan minus B dikali luas penampang loop. Ya, ini kita jadikan persamaan yang keempat. Ini dia. Nah, dari sini, ya, bisa kita buatkan bentuk gabungan antara persamaan 3 dengan persamaan 4 menjadi GGL induksi itu nanti sama dengan minus delta V per delta T ini. Oke. Nah, jadi secara umum, ya, ini persamaan 5, inilah persamaan Faraday. Ya, Faraday. Oke. Nah, ini kan kalau kita anggap loopnya itu hanya 1 lilitan. Bagaimana kalau banyak lilitan? Jadi untuk N lilitan, untuk N lilitan persamaan Faraday-nya menjadi GGL induksi sama dengan minus N banyak lilitan dikali dengan laju perubahan flux. Ini dia. Oke. Jadi inilah secara umum untuk hukum Faraday. Ya, secara umum. Yang persamaan nomor 5 itu benar hukum Faraday, tapi kan untuk 1 loop. Nah, kalau untuk banyak loop gimana? Kan gitu. Jadi kalau begitu ini kita buat saja persamaan yang ke-6, ya. Nah, dari sini, ya, dari sini bisa kita buatkan, ya, laju perubahan flux magnetik itu menjadi dalam beberapa bagian, ya, dalam beberapa bagian. Oke, jadi misalnya, ya, misal untuk menimbulkan GGL induksi, ya, bisa dianggap sebagai perubahan laju flux. Jadi boleh saya buat di sini sekarang, ya.
saya buat. Oke. GGL induksi dapat dihasilkan oleh satu, ya, ini perubahan laju flux. Perubahan laju flux magnetik. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Ini dia. GGL induksi sama dengan minus N dikali. Oke. Ini nanti flux akhir kurang flux awal. Oke, per delta T. Ya, ini dia yang pertama. Nah, kemudian ya, kemudian yang kedua, ya, yang kedua perubahannya akibat perubahan luas bidang. Luas bidang itu nanti rumusnya menjadi GGL induksi sama dengan minus N, oke, minus N dikali kuat medan magnetik dikali cos theta kali, nah ini nanti A2 kurang A1. A di situ luas bidangnya. Ini dia. Oke. Jadi nanti sambil kita lihat ya, saya sebut simbol-simbolnya. Ini N banyak lilitan, ini medan magnetik, sementara cos theta itu sudut antara garis medan magnetik terhadap bidang normalnya. Oke. Nah, terus kita masuk yang ketiga, ya. Yang ketiga akibat perubahan dari kuat medan magnetiknya, ya, perubahan kuat medan magnetik. Ini saya kasih simbolnya aja ya. Yang ini tadi A, oke, yang ini tadi oke, biar kelihatan ya. Nah, yang ini bisa kita buatkan rumusnya di sini. GGL induksi sama dengan minus
N dikali A dikali cos theta. A di situ luas bidang. Ini nanti medan magnetik akhir dikurang medan magnetik awal per T2 dikurang T1 seperti ini. Nah, jadi dari materi yang sudah disajikan ini terlihat kalau GGL induksi itu dapat dihasilkan dari 3 keadaan atau 3 kondisi yang berbeda. Pertama, pure akibat perubahan laju flux. Yang kedua, akibat perubahan luas bidangnya. Dan yang ketiga, akibat perubahan kuat medan magnetiknya. Demikian saja tentang hukum Faraday. Terima kasih. Nanti pada video selanjutnya ya akan saya bagikan bagaimana menyelesaikan contoh soalnya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe.